Perkenalkan, nama saya Venantius Baltazar Narendra dan saya berasal dari kelas 10-1. Di sini saya ingin membagikan informasi mengenai lapisan bumi berdasarkan strukturnya, yaitu fisik dan susunan kimia. Selamat menonton. Agar informasi yang saya berikan dapat diterima dengan baik, saya menggunakan sebuah barang yang ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu buah jeruk. Bumi yang kita tinggali ini merupakan planet yang tersusun atas lapisan material padat dan cair. Totalnya ada 4 lapisan bumi, mulai dari yang terluar hingga yang terdalam. Setiap lapisan bumi memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda. Selain itu, susunan lapisan bumi terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu berdasarkan struktur fisik dan struktur kimia. Pertama-tama, saya akan membahas 4 lapisan bumi berdasarkan struktur fisik. Secara umum, lapisan bumi dari yang paling luar hingga paling dalam terdiri dari crust, mantle, dan core. Yang pertama, crust atau kerak bumi. Lapisan bumi yang paling terluar disebut crust. Lapisan ini merupakan tempat berlangsungnya seluruh kehidupan, termasuk manusia. Sebagai informasi, lapisan terluar bumi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan lapisan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Adapun suhu bagian lapisan kerak bumi mencapai 1050 derajat Celcius. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua adalah granit, yang mana tidak sepadat batuan basalt. Lalu, kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan kurang lebih 80 km. Yang kedua adalah mantle. Selimut bumi atau disebut juga mantel bumi adalah lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan bagian terbesar dari lapisan bumi, yang mana ketebalannya sekitar 2900 km dan suhunya dapat mencapai 3700 derajat Celcius. Secara umum, lapisan selimut bumi terbagi ke dalam 3 bagian, yakni litosfer, astenosfer, dan mantel dalam atau mesosfer. Litosfer merupakan bagian atas dari mantel bumi yang bersuhu dingin dan memiliki bentuk lempeng-lempengan kaku. Pada lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 50-100 km. Sementara astenosfer merupakan mantel bumi bagian tengah, berwujud kental yang terdiri dari silikon dan magnesium. Pada bagian atas, lapisan magma di bagian tengah dan batuan solid. Di bagian bawah, lapisan astenosfer memiliki ketebalan sekitar 100-400 km. Lalu lapisan paling bawah selimut bumi adalah mesosfer, yang berwujud padat, yang kaya akan silisium dan magnesium. Karena paling padat, lapisan mesosfer juga paling tebal, dengan ketebalan sekitar 2400-2750 km. Ketiga adalah inti bumi luar. Bagian lapisan bumi yang paling dalam disebut sebagai core atau inti bumi. Secara umum, inti bumi terbagi ke dalam 2 jenis, yakni inti bumi luar dan dalam. Inti bumi bagian luar terdiri dari material besi dan nikel yang berada di kedalaman sekitar 2800-5100 km, serta suhunya dapat mencapai 3700 derajat Celcius. Yang keempat adalah inti bumi dalam. Sementara itu, inti bagian bumi dalam memiliki bentuk seperti bola metal dengan radius mencapai 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Bagian ini terletak di kedalaman 3000-5000 km dengan suhu dapat mencapai 4300-5500 derajat dalam satuan Celcius. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan bumi yang memiliki sejumlah fungsi penting, yakni untuk melindungi bumi
dari benda angkasa yang jatuh, menjaga kestabilan suhu udara bumi, serta mengatur siklus cuaca dan iklim di bumi. Ketebalan lapisan atmosfer diprediksi bisa mencapai 1000 km. Dengan tebalnya lapisan tersebut, atmosfer terbagi lagi ke dalam 5 kategori, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang kedua adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Lapisan bumi termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Seperti yang kita tahu, komposisi bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Yang ketiga adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar bumi yang terdiri dari bebatuan. Lapisan ini berbentuk lempengan yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Secara umum, litosfer berdiri dari dua bagian, yakni litosfer atas dan litosfer bawah. Perlu diketahui, litosfer atas adalah merupakan daratan, sementara litosfer bawah adalah lautan. Yang keempat adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, biosfer turut mencakup udara, daratan, air, dan keseluruhan ekosistem di muka bumi. Lalu di lapisan ini juga, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer saling berinteraksi. Baiklah, saya akan juga menjelaskan mengenai lapisan tanah dengan bantuan barang saya yang pegang saat ini. Secara umum, horizon tanah terbagi menjadi 3 lapisan utama, namun seringkali tanah memiliki lapisan atas dan bawah. Yang pertama adalah horizon O. Horizon O, lapisan ini juga disebut tanah organik. Horizon O adalah lapisan tanah yang bisa dikatakan sering terjamah manusia, karena terletak paling atas dan ditumbuhi tanaman. Horizon ini sangat kaya akan bahan organik. Ciri utama lapisan tanah ini ialah warna yang cenderung gelap kehitaman. Yang kedua adalah horizon A. Horizon A adalah lapisan tanah yang mengalami pencucian bahan organik serta mineral. Horizon A memiliki ketebalan berkisar 20-35 cm. Nama lain lapisan ini ialah topsoil. Terletak di bawah horizon A dan tanah ini memiliki campuran bahan organik serta juga sedimen, sehingga warnanya paling gelap dibanding lapisan tanah lainnya. Karena horizon A terdiri dari humus, akar tanaman, unsur hara, juga biota atau makhluk hidup lainnya. Lapisan tanah yang ketiga adalah horizon E. Merupakan lapisan aluvial berwarna cerah. Hampir sama seperti horizon B, lapisan tanah ini mengandung sedikit mineral. Karena horizon E adalah jalur rembesan air yang menembus sampai lapisan tanah terakhir. Horizon ini bisa berada di bawah horizon O atau PA. Apabila letaknya di bawah horizon A, warna tanahnya jadi lebih muda, karena kandungan bahan organiknya lebih sedikit. Yang kelima adalah horizon C. Merupakan lapisan horizon tanah dengan tingkat kesuburan yang rendah. Lapisan ini berupa bahan induk yang telah melapuk. Nama lainnya adalah zona regolit. Horizon ini hanya memiliki sedikit bahan organik dan mineral, akibat penghancuran serta perlepukan. Lapisan tanah terakhir yaitu disebut horizon D atau R. Batuan keras yang belum terlapukan terdapat pada horizon ini. Lapisan ini hanya terdiri dari batuan keras yang belum pernah melapuk. Lapisan horizon tanah ini sering juga disebut batuan induk atau dasar, yang letaknya paling dalam. Itulah penjelasan dari saya mengenai lapisan bumi berdasarkan strukturnya, yaitu fisik dan kimia, dan juga penjelasan saya mengenai lapisan tanah. Terima kasih sudah menonton, dan salam sejahtera bagi kita semua.